Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita masih di India. Minggu lalu sudah ketemu Hinduisme. Kita ngincipi sebentar, nyemil sedikit Hinduisme. Malam ini cemilannya ganti Buddhisme. Jadi cemilan ya, bukan makan besar. Karena kita cuplik dikit-dikit, kita lihat skema besar filsafat Buddhisme, dan semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil. Jadi visinya itu. Kalau benar-benar tertarik Buddhisme ya monggo dibaca sendiri. Jadi saya tidak akan ngomong sejarah agama Buddha, saya tidak akan ngomong Theravada, Hinayana, Mahayana, enggak. Saya cuma masuk ke beberapa isu yang mungkin inspiring, bisa menginspirasi kita. Karena seperti saya jelaskan di awal-awal ngaji kita, ini kan semacam perjalanan menjumputi hikmah yang terserak di mana-mana di pikiran banyak sekali filosof, termasuk dalam Buddhisme. Bahkan ada yang bilang, banyak kajian yang membahas jangan-jangan Buddhisme itu bukan agama, tapi sistem kefilsafatan tertentu. Cuma sebagaimana Hindu, yang orangnya tidak pusing dia disebut agama Hindu meskipun hakikatnya agama Weda, Buddhisme juga begitu. Mereka tidak terlalu pusing kalau disebut bukan agama. Banyak yang menyebut dia non-teis atau bahkan ateis, dianggap tidak punya Tuhan. Cuma dia tidak pusing dengan semua itu, karena memang basis filsafatnya sendiri nyuruh tidak pusing. Jadi dasar berpikirnya sendiri nyuruh ngapain pusing-pusing dengan nama, ngapain pusing-pusing dengan identitas. Toh semuanya ilusif sifatnya. Semuanya maya, bikinan, permainan pikiran. Nah, oke. Orang kenal Buddha biasanya langsung nyambungnya ke founding father-nya, Siddhartha Gautama. Yang tertarik sejarahnya ya boleh dibaca riwayatnya. Yang paling enak itu yang tulisannya Hermann Hesse itu, yang judulnya Buddha. Itu agak inspiring cara dia mengemasnya. Ada beberapa tokoh spiritual juga yang nulis riwayatnya Buddhisme. Kalau ada seorang tokoh reformer India namanya Abul Kalam Azad. Bagi Abul Kalam Azad, Siddhartha Gautama itu nabi. Kalau dalam Islam dia adalah Nabi Zulkifli. Kenapa disebut Nabi Zulkifli? Alasannya Abul Kalam Azad, Zulkifli itu bukan nama, tapi menunjuk tempat, kifl atau kafil. Dan itu sebenarnya menunjuk nama tempat kelahirannya Siddhartha, yaitu Kapilawastu. Ya, jadi alasan yang pertama itu. Alasan kedua, Buddha ini mengalami pencerahan di sebuah pohon yang kita kenal namanya pohon Bodhi. Pohon Bodhi ini kalau dalam bahasa Arab, kalau di Indonesia mungkin biasanya diterjemahkan pohon ara. Kalau di bahasa Arab namanya pohon tin. Dan dalam Al-Quran kan disebut itu kan 4 Nabi Ulul Azmi dengan simbolnya masing-masing. Wattini, wazaitun, waturi sinin,
wa hadzal baladil amin. Baladul amin itu Mekah, Zaitun itu Yerusalem, Nabi Isa. Ini wa Zaitun, wa Turi Sinin itu bukit Sinai-nya Nabi Musa. Dan yang kata paling awal Watin itu sebenarnya merujuk pada pohon Bodhi miliknya Nabi Zulkifli. Nah, itu argumen-argumennya Abul Kalam Azad. Panjang sebenarnya, silahkan dicari. Kenapa kok Abul Kalam Azad? Karena di antara nabi-nabi, Nabi Zulkifli ini yang oleh Al-Quran riwayatnya disebut sangat minimal. Jadi kita harus meraba-raba siapa beliau ini. Oke, ya yang tertarik monggo dibaca sendiri. Karena isu-isu kayak gini kan agak sensitif. Yang Buddha juga sensitif, yang Islam juga sensitif. Nanti orang Buddha kan juga mesti marah-marah juga kan. Wow, wong Islami kabeh dipek. Nek ana sing apik-apik dipek kabeh. Iya. Sing Islam juga gitu, ndak terima masa Buddha itu kan kafir, enggak punya Tuhan. Masa Islam kan gitu terusan. Ya wis lah, sing waras ngalah sekarang kita cari. Ada hikmah apa dari tokoh kita Siddhartha Gautama. Bismillah. Ya, seperti saya jelaskan di awal kita ngomong India, bahwa Buddhisme itu sebenarnya gayanya masih agama Weda, cuma yang non-mainstream. Ya kan, yang melawan arus, yang heterodok, bukan yang ortodok. Jadi banyak ajaran-ajaran Buddhisme itu sebenarnya melanjutkan atau meneruskan, menyetujui beberapa ajaran-ajarannya Hinduisme. Dengan modifikasi tertentu, meskipun juga ada beberapa yang ditolak. Yang sangat jelas ditolak, yang pertama adalah itu otoritas teks-teks Weda. Kalau orang Hindu kan Weda itu primer, Qurannya tidak boleh diotak-atik, luar biasa. Tapi kalau di Buddha tidak. Weda itu kitab suci itu hanya petunjuk, pedoman, dan itu tidak sangat penting. Yang lebih vital adalah perjalanan, bukan kitab sucinya. Tidak ada gunanya kitab suci luar biasa diagung-agungkan, diunggul-unggulkan, tapi tidak fungsional. Jadi kitab suci itu peta. Tidak ada gunanya kamu ngerti peta kalau tidak pernah ke sana. Kalau tidak pernah kamu tempuh perjalanannya. Dan Buddhisme itu semacam menggeser orientasi itu. Dari orientasi grafis, orientasi selalu ke kitab suci, ke orientasi pengalaman. Alami langsung. Tidak usah ribut sholat hukumnya apa, mana yang madhab A, madhab B, tapi sholatlah. Jalani aja. Nanti kamu akan dapat sesuatu sendiri dari perjalananmu. Nah, itu gugatan pertama Buddhisme pada Hinduisme. Ya mungkin agak nyindir kita lah. Islam itu kan sangat kuat di tradisi grafisnya. Boleh, tidak apa-apa, cuma jangan berhenti di situ. Kita kan kebalik, kita kembalinya ke Quran hadis. Loh kok malah kembali ke situ? Jalankan isinya Quran hadis. Kalau kembali ke situ nanti mandek di teks. Nah itu sebenarnya kritiknya Hinduisme pada Buddhisme. Jadi Quran hadis bukan tempat kita kembali, tapi pedoman kita untuk berjalan. Oke. Yang itu yang sangat dikritik oleh Buddha. Masa kitab suci jadi tempat kita kembali? Itu kan cuma rujukan kita aja, panduan kita untuk berjalan. Jadi peta bukan tujuan kita, tapi peta itu dasar kita untuk berjalan biar nggak kesasar, kan itu. Oke, itu yang dikritik pertama oleh Buddha. Yang dikritik kedua, sistem kasta. Kemarin di Hinduisme kan ada kasta-kasta itu kan, ada Brahmana, ada Sudra, ada Vaisya. Kalau di Buddhisme tidak ada. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk naik kasta. Setiap orang sejajar kesempatannya untuk mengalami pencerahan.
Ini sudah, kalau hari ini saya ngomong ini sudah nggak aneh, karena kita itu sudah tidak di dunia yang berkasta kan. Jadi sekarang orang siapapun dia levelnya sama. Oke, terus yang ketiga, politeismenya Hindu. Personifikasi Tuhan yang sangat banyak. Itu kalau di Buddhisme ditolak karena terlalu jelimet, terlalu rumit. Nanti kita sibuk melayani Tuhan-Tuhan yang sangat banyak itu. Padahal perjalanan tidak ke situ harusnya. Maka Tuhan-Tuhan yang banyak dan luar biasa di Hinduisme itu dikritik habis-habisan. Dan yang ketiga, kependetaan. Jadi kependetaan eksklusivisme, kebangsawanan para pendeta, kenikmatan para pendeta dalam tanda petik. Itu yang digugat oleh Buddhisme. Makanya pendeta-pendeta Buddha itu kan biasanya wah, dia cuma pakai baju yang warnanya kuning. Kuning itu kan gaya sama sekali, apalagi cuma diubut-ubutkan itu kan. Analoginya kuning itu memang ke yang kotor-kotor. Jadi itu bajunya aja kayak gitu, ndak modis sama sekali. Coba bayangkan kalau ada yang nonton Sun Gokong ya, dengan pendeta-pendetanya Hindu misalnya. Nah, itu kan ada yang saingan mahal-mahalan jubah, indah-indahan jubah, tongkatnya aja dari emas, itu bedanya. Itu yang dikritik oleh Buddhisme. Oke, jadi 4 hal yang dikritik oleh Buddha pada Hinduisme. Dan nanti pengaruhnya luar biasa. Agama-agama hari ini yang tumbuhnya sangat cepat itu Buddhisme. Bukan Kristen, bukan Islam, apalagi bukan Yahudi. Saya lupa baca di mana, di Jawa Mutakhir yang kita kenal banyak Islamnya, konversi paling besar itu sebenarnya bukan dari Islam ke Kristen, tapi konversi paling besar itu dari Islam ke Buddha. Kebalik ya, dulunya Buddha, seolah-olah Buddha itu Islam datang ditinggal, tapi belakangan, saya lupa penelitiannya siapa, orang Jerman apa mana itu, penelitian terbaru itu konversi paling besar di Jawa itu Islam ke Buddha. Cuma saya belum cermati itu. Dibahas banyak oleh orang-orang ex-Muslim, bahwa banyak orang Islam gelisah dengan agamanya sendiri, terus nyari agama yang lebih adem, dan ketemunya di Buddhisme. Artis-artis Hollywood itu kebanyakan kalau konversi juga larinya ke Buddhisme. Jadi kalau pakai kategori Cina, yin sama yang, Buddhisme ini agama yang coraknya yin, ke dalam, dingin. Kalau agama yang coraknya yang kan paling Islam, Kristen, Yahudi. Ini agama yang sangat agresif tiga-tiganya. Tapi kalau yang Cina kemarin yang itu kan yang Konfusianisme, sementara yang tahu cenderung yin. Jadi agak orientasinya ke dalam, tidak keluar, tidak mission, tidak dakwah. Yang orientasi keluar, yang itu kan agama besar seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Termasuk sempalan-sempalan, apa saya menyebutnya, kelanjutan-kelanjutan Buddhisme dengan identitas yang berbeda. Nanti ada tokoh besar di India namanya Jayawarman. Jayawarman ini anak raja di India, salah satunya kerajaannya namanya Kerajaan Pallava. Nanti Kerajaan Pallava itu yang beberapa tokohnya ada yang migrasi ke Indonesia. Dan Jayawarman ini di antara sepupunya nanti yang mendirikan dinasti di Sriwijaya. Jayawarman ini kisahnya persis kayak Siddhartha Gautama. Dia gelisah dengan kehidupannya di kerajaan. Saudara-saudaranya yang saling bunuh, rebutan jadi raja. Terus dia keluar dari kerajaan dan jadi pendeta Buddhisme besar. Nanti di Cina dia dikenal dengan nama Bodhidharma.
Orang inilah nanti yang menyebarkan ajaran-ajaran Buddhisme versi dia sesuai tafsirannya dia sendiri. Yang di Jepang dikenal sebagai Zen, nanti di Cina dikenal sebagai Chan. Nanti cari buku-buku yang judulnya CHAN, itu kan Chan. Bahasa Indianya sebenarnya Dhyana. Bahasa Arabnya adalah Din, jalan, agama. Dan itu yang disebarkan oleh Bodhidharma. Nanti kisah-kisahnya banyak. Makanya orang Cina ketika bingung memahami rumusan agama-agama baru termasuk Zen, termasuk Chan ini, terus nyari petunjuk disuruh jalan ke barat, ke India. Nah, terus lahirlah cerita Sun Gokong itu untuk ngambil kitab suci yang ada di sana. Oke, yaitu fiksinya. Tapi itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa sumbernya dari sana. Oke, Bodhidharma itu kadang-kadang disebut pendeta Tatmo. Nanti dianggap yang punya cikal bakal menurunkan bela diri semacam kungfu dan Shaolin. Oke, itu sejarahnya. Cuma saya nggak meneruskan sejarahnya, sekarang masuk ke pemikirannya. Karena kalau cerita panjang, banyak tokoh-tokoh besar Buddhisme, termasuk yang masuk ke Indonesia dan berpengaruh banyak. Sampai terakhir di Majapahit, yang dikenal dengan Siwa Buddhanya. Tapi pada saatnya kita akan ngomong Indonesia dan Jawa. Kalau ini masih India, tidak apa-apa. Minggu depan masih India ya. Saya ada yang meminta dengan sangat disuruh ngomong tentang Kama Sutra. Saya mau, cuma saya harus loncat satu bab pada bagian teknik. Ya, karena di balik Kama Sutra ada beberapa filosofi yang luar biasa. Jadi minggu depan tidak apa-apa lah mungkin, biar kamu jadi balik. Kita ngomong Kama Sutra. Nggak, cuma Kama Sutra bukan yang saru-sarunya loh ya, tapi filosofinya. Dan jangan berharap ada gambarnya. Ya, jadi pemane videonya ya. Kamu kan sudah nonton semua kalau videonya. Sekarang filosofinya aja kita lihat, ada filosofi apa di balik Kama Sutra. Ya sebenarnya lahirnya dari tradisi Hindu, cuma dia punya orientasi yang khas, yang beda dengan babonnya kitab Weda. Kalau Weda lebih luhur, Kama Sutra agak dangkal tapi punya visi pencerahan yang luar biasa. Kita lihat minggu depan. Setelah itu saya tidak tahu, kalau sempat, kalau nggak bosan kita masih ngomong Gita. Terus terakhir kita tutup dengan Gandhi, sama-sama dari India. Baru nanti kita kembali ke barat. Agak panjang, kita akan ngomong filsafat ketuhanan gaya barat. Kalau bosan kita balik lagi ke timur, mungkin ngomong Jepang. Dari Jepang ke barat lagi, ke timur lagi. Pokoknya tak bolak-balik gitu biar kamu nggak fanatik pada madhab manapun. Kamu ambil sesuka hatimu yang pas sama hidupmu. Nah itu visinya ngaji filsafat kan itu. Oke, bismillah, kita mulai ngaji. Oke, ini legenda yang sangat terkenal dari sejarah hidupnya Siddhartha Gautama. Ini raja yang hatinya sangat lembut. Sebelum dia mengalami pencerahan selama hidup di keraton, ayahnya Raja Sudodana itu sudah ngerti, anak ini hatinya lembut sekali. Tidak bisa lihat binatang disembelih, nggak bisa lihat, pokoknya lembut, tidak tegaan. Makanya oleh ayahnya, anak ini jangan dibawa kemana-mana. Di keraton aja, di dalam aja, jangan dibawa kemana-mana. Kasihan nanti dia stres. Nggak tegaan masalahnya. Di luar itu kan kehidupan luar biasa sadisnya, kerasnya. Oke, ada pesawat. Ya, dianggap aja iklannya. Jadi dia dikurung di istana ya, meskipun diajari macam-macam segala kemampuan untuk besok dia bisa jadi raja.
Satu yang dia nggak boleh keluar, karena ayahnya takut. Kehidupan di luar keras dan ganas, ada banyak begal di luar. Makanya jangan. Cuma dia punya ajudan, punya pembantu yang bisa diajak nyuri-nyuri keluar. Nah, di antara kesempatan dia jalan-jalan keluar, ada 4 momen yang bikin hatinya tergetar. Yang pertama, ketemu orang tua. Yang kedua, ketemu orang sakit. Yang ketiga, ketemu orang mati. Dan yang terakhir, ketemu pertapa. Di zaman itu belum ada Buddha, berarti pendeta Hindu. Orang yang sudah bebas dari keduniaan. Lihat orang tua, dia lihat ini orang manusia kayak saya. Kalau waktu dia disekap di kerajaan, tidak boleh ada pengawal yang tua. Kalau sudah tua disingkirkan, biar tidak lihat. Dan pengalaman 4 ini dialami ketika dia usianya sekitar 19 tahun. 19 tahun dia lihat orang tua. Loh, kok ada orang kayak gitu, jalannya sudah gemeteran, pakai tongkat, kesenggol dikit jatuh. Terus tanya sama ajudannya, itu manusia beneran toh? Iya, manusia beneran. Kok jadi kayak gitu? Ya karena sudah tua. Apa setiap orang nanti tua? Ya mestilah nanti setiap orang nanti tua. Oh, itu mikir dia. Ya, berarti sedahsyat apapun kita, pada akhirnya kayak gitu nanti. Secakep apapun kamu, besok kalau tua jadinya jelek. Sekuat apapun kamu, kalau tua akan rapuh. Oh, itu kalau dia mikir. Berarti tidak enak ya hidup ini. Tidak panjang. Sebentar aja sudah kayak gitu nanti. Itu kalau dia mikir. Belum selesai mikir tentang yang tua, jalan-jalan lagi, lihat orang sakit. Sakitnya kebetulan parah. Kalau dicerita itu orang sakit yang sampai jatuh di atas kotorannya sendiri, keluarganya jadi sumpek luar biasa. Itu dia gelisah lagi. Kok itu sakit ya? Berarti kita bisa sakit. Katanya ajudannya, ya iyalah. Setiap orang sangat mungkin sakit. Apalagi yang sudah tua. Gelisah lagi dia. Dan terakhir lebih dahsyat lagi, lihat orang mati. Kok bisa ya orang mati? Dia tidak pernah lihat orang mati. Lihat orang mati kaget. Kalau kita kan sudah biasa kan. Kemarin lihat Olga mati aja kan kamu malah seneng-seneng rame-rame, selfie-selfie. Dia mikir. Kamu Olga mati mikir enggak? Enggak ya. Kematian bukan sesuatu yang mengagetkan bagimu. Tapi bagi Siddhartha Gautama, ini luar biasa loh. Ternyata ada 3 hal yang pasti, yang selama ini saya tidak tahu, bahwa besok saya mesti tua, bahwa saya ini pasti bisa sakit, dan bahwa besok saya bisa mati. Ini menggelisahkan loh. Coba kamu lagi seneng-seneng terus, wah besok aku mati ya. Ini kan sumpek. Kamu lagi merasa, wah enak-enak terus, wah tapi aku bisa masuk angin nih, bisa flu nih, bisa kan itu. Gak enak loh. Misalnya kamu seneng-seneng mau minum teh, terus iya ya teh bisa bikin diabetes loh ini. Mau minum teh aja gelisah, minum air putih juga gelisah. Makan garam gelisah, ngerokok gelisah, ya kan? Hati-hati, jangan ngerokok, nanti jantungan, nanti macam-macam kan kamu. Kemarin nggak apa-apa ngerokok, tapi begitu ngerti ngerokok bisa bikin jantungmu hancur kan, terus kamu gelisah juga kan? Oh, itu eksistensial kalau di Gautama. Terus apa enaknya hidup ini? Ternyata segala yang kita nikmati ada cegatan-cegatannya yang tidak enak. Dia gelisah. Dan yang terakhir lihat pertapa pendeta. Ini orang kok kelihatannya tentrem sekali ya. Apa ndak ngerti kalau besok dia itu mati? Apa ndak sumpek kalau dia bisa sakit? Apa ndak takut kalau besok dia tua, nggak kuat ngapa-ngapain, harus pakai tongkat, bahkan kadang harus digendong kemana-mana? Tapi dia kok senyum kemana-mana, ndak gelisah sama sekali, ndak kaget, ndak sumpek.
Di sekitarnya ada apa, dia juga tidak terpengaruh, pertapa. Dan inspirasi dari pertapa ya nanti ada momen-momen ketika dia ngobrol sebentar dan sampai dia menyimpulkan, kalau gitu istana ini nggak ada enaknya apa-apa, nggak menarik sama sekali. Nah, itulah yang nanti bikin dia keluar dari istana. Sebenarnya kisah Siddhartha Gautama ini agak prototipe. Banyak sekali mistikus yang awalnya kalau tidak pangeran, ya putra mahkota, ya bangsawan, yang gelisah oleh kekayaannya, gelisah oleh kebangsawanannya, kepangerannya, terus keluar dari kerajaan. Di Indonesia juga ada beberapa kisah semacam itu. Dalam dunia sufi banyak. Bahkan Ibrahim bin Adham itu ya mantan raja. Suatu ketika Ibrahim bin Adham istananya didatangi oleh Khidir yang nyamar jadi pengembara. Tiba-tiba Khidir nyelonong masuk istananya, tiba-tiba masuk, dimarahi sama pengawalnya, dilaporkan ke Ibrahim bin Adham. Terus, ya sudah kamu tak ampuni, tapi ya jangan di sini. Kalau musafir itu ya istirahat di penginapan di mana, di keraton. Bukan peristirahatan, keraton ini bukan peristirahatan sementara. Terus Khidir tanyakan pada Ibrahim bin Adham, kamu di situ sejak kapan? 10 tahun yang lalu. Sebelum kamu ada siapa? Ayahku yang di sini. Berapa tahun? 90 tahun. Sebelum ayahmu siapa yang di situ? Kakekku. Berapa tahun? 100 tahun. Loh ya berarti di sini kan memang persinggahan sementara. Jadi saya musafir tidak apa-apa tuh tidur di sini. Nah, dari situ Ibrahim bin Adham, iya ya ini persinggahan sementara ternyata. Yang tak bangga-banggain itu ternyata tidak kekal. Dari situ terus mengalami kegoncangan dan terakhir kabarnya Khidir juga yang nyamar tadi maling naik ke atas. Terus diteriaki dari bawah oleh Ibrahim bin Adham, siapa yang di atas? Nyari apa kamu? Saya lupa itu nyari apa, pokoknya nyari yang tidak mungkin ada di genteng. Lu masa nyari kok di genteng gitu kan? Terus malingnya bilang, ya kayak kamu itu nyari tentram kok di istana. Tidak akan ketemu juga. Akhirnya dari situ terus dia keluar dari istananya. Itu Ibrahim bin Adham. Masih banyak cerita-cerita kayak gitu. Nah, kalau kita mungkin tidak bisa, kita bukan pangeran, bukan orang kaya, bukan orang istana. Jadi kita masih ngiler sama istana, kita masih ngiler sama kekayaan. Jadi ya prosesnya harus beda, tidak kayak mereka. Carilah tokoh-tokoh yang sama kirinya kayak kita. Ya, kalau contohnya rojo-rojo ya tidak nyambung sama kita ya. Kita masih ngiler sama uang banyak. Benchmarknya nggak pas. Oke, tapi yang jelas 4 tanda ini menggelisahkan. Meskipun, kenapa kok saya nggak gelisah Pak? Karena kamu malas mikir. Kamu tidak serius sama hidupmu. Kalau serius, 4 tanda ini akan bikin kamu gelisah. Berarti kita punya ciri besar bahwa kita tidak kekal, kita ini tidak luar biasa, kita ini tidak kuat, kita ini punya banyak beban. Nah, itulah nanti yang bikin Siddhartha Gautama mengembara, nyari sebenarnya kayak gimana sih kunci hidup ini. Itu yang bagi saya mencari cahaya. 6 tahun dia nyari, 72 purnama, 2184 hari. Dia mencari pencerahan. Sempat berguru pada 2 orang tokoh besar zaman itu. Dari yang pertama, Guru Arada Kalama. Dia belajar meditasi dan fana, melenyapkan diri bersatu dengan Brahman, kayak kemarin di Hinduisme. Tapi dia tidak terjawab problemnya. Meditasi dan bersatu dengan Brahman, itihad, tidak bikin batin tenang, tidak bikin jiwa jadi teduh, mengingkari kenyataan, mengingkari hakikat diri sebagai manusia.
Itu jawabannya Buddha yang pertama. Anda kelihatannya luar biasa sih fana, sampai lupa kayak orang pingsan, kayak orang tidak sadar. Tapi tidak manusiawi. Terus dia nyari guru lagi. Namanya Udaraka Ramaputra. Dari guru yang kedua dia belajar bhakti, belajar yoga. Mempersembahkan hidup untuk ibadah atau yoga itu kan kalau di Islam kayak syariahnya ibadah. Sak pol-poli mungkin puasa, sholat tahajud dan yang sejenis itu. Cuma ritual yang namanya ibadah ini sama, tidak menghapus gelisahnya. Bagi dia, iya sih sholat, misalnya tak kasih contoh sholat. Sholat itu bikin tenang, tapi setelah sholat sumpek lagi. Ngaji itu bikin nyaman, tapi setelah ngaji ya sumpek lagi. Kalau hatimu gelisah, sedang galau, ngajilah. Nah, waktu ngaji mungkin galaunya hilang, karena kamu harus ngeja satu-satu jadi bingung mikir ngajinya. Tapi setelah ngaji, ingat lagi, galau lagi. Galau itu kan gitu. Coba kamu apa wis diputus pacarmu terus sholat malam, sholat tahajud, nangis-nangis. Waktu tahajud itu wis pacar enggak apa-apa. Tapi besok pagi sumpek lagi. Ya kan, ngaji sumpek lagi. Itu yang katanya Bu Siddhartha, wah ini cuma persinggahan sementara. Menghibur sebentar tapi sumpek lagi. Kenapa? Karena belum ketemu intinya. Mungkin tidak salah yoganya, tidak salah meditasinya, tapi dasarnya yang belum beres ini. Maka terus dia uzlah. Kalau di kisah itu ada temannya 6. Menyiksa diri habis-habisan. Pokoknya semua yang dianggap religius, dianggap bagus, dijalani. Tapa, semedi, telanjang, tidak pakai baju, itu semua. Cuma dapatnya dia, lagi-lagi tidak manusiawi. Masa Tuhan nyuruh kayak gini? Sadis sekali. Seandainya Tuhan ada, apa yo tego lihat saya sesengsara ini. Wong Tuhan itu menciptakan kita dalam citra terbaiknya. Pingin kita seneng sambil mengenali dia. Kok kita menyiksa diri seperti itu? Kira-kira kalau Tuhan beneran lihat, mungkin dia juga sedih lihat kita. Ngapain kok sesusah itu mau nyari aku, kan mungkin gitu. Dan itu yang dirasakan oleh Siddhartha. Sampai dia merenung lama, akhirnya itulah di bawah pohon bodhi itulah dan dia dapat pencerahan. Kalau bahasanya Abdul Kalam Azad, disitulah dia dapat wahyu. Ya kan, bahasa kita kan wahyu. Kayak Nabi yang gelisah lihat kehidupan umatnya, terus uzlah di Gua Hiro setiap Ramadan, dan di tahun itulah ketika dia umur 40 tahun dapat wahyu. Sama kasusnya kayak Siddhartha. Oke, ketemulah dia cahaya yang nanti dikenal orang sebagai Buddhisme. Jangan salah, Buddha itu istilah. Ada yang bilang itu artinya guru. Kalau bagi Abdul Kalam Azad tadi sebenarnya itu kalau di Islam namanya Nabi, itu Buddha. Tapi makna harfiahnya Buddha adalah yang tercerahkan. Jadi dia bukan identitas hanya untuk Siddhartha Gautama. Siapapun yang tercerahkan hidupnya, dia boleh menyandang gelar Buddha. Kan? Oke, ya Gautama biasanya disebut Buddha Sakyamuni. Nanti Siddhartha Gautama ini meramalkan akan ada Buddha Pamungkas. Ya, Admin Buddha. Admin Buddha ini namanya adalah Buddha Maitreya. Maitreya itu kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia, yang dapat dipercaya, yang baik hatinya. Benevolence. Jadi dapat dipercaya, baik hatinya, atau yang terpuji. Dan itu yang bagi banyak orang sebenarnya Siddhartha Gautama sedang meramalkan datangnya Muhammad, Nabi akhir zaman. Jadi
Makanya bagi yang percaya, Buddha Maitreya itu ya Muhammad. Buddha pamungkas, admin Buddha. Bagi yang mendalami Buddhisme, semua jalan sebenarnya bisa membawamu pada pencerahan. Boleh dengan jalan ilmu, boleh dengan jalan kerja, boleh banyak sekali jalan. Bahkan Buddha itu jenisnya macam-macam nanti. Bahkan ada Buddha perang, ada Buddha ketawa, ada Buddha dengan jalan menyenangkan orang lain, selalu senyum, selalu ketawa. Di situ dia dapat pencerahan, dia jadi Buddha ketawa. Nah, yo kamu bisa nyari jalur Buddhamu sendiri-sendiri. Apa Buddha gaple, apa Buddha sepak bola, apa Buddha Barcelona, apa Buddha Madrid ini. Oke, yang jelas asal makommu nyampe ke level pencerahan. Dari awal itulah nanti dia rumuskan, dia mengajarkan apa sih hasil pencerahannya, apa sih hasil dari dia buntu galau luar biasa tiba-tiba melek dan senyum. Tidak berhenti-berhenti sudah. Ternyata hidup itu kayak gitu ya. Itu momen kebudayaan. Cirinya itu. Dan tidak pingin tahu apa-apa lagi. Itu cirinya. Kalau kita kan masih banyak. Saya pingin IP-nya 4 Pak. Kalau sudah IP-nya 4, saya pingin S2 Pak. Kalau sudah S2, ya saya pingin bagus lagi Pak. Terus dapat kerjaan jadi dosen. Kalau sudah jadi dosen, pingin ini lagi Pak. Kalau sudah apa lagi? Sampai kalau mati terus ya pingin masuk surga Pak. Kalau sudah masuk surga ya pingin, masih banyak pinginnya. Itu berarti belum tercerahkan. Belum puas dengan kondisimu hari ini. Oke, kita lihat sekarang. Ini yang utama-utama saya agak cepat karena kalian pasti sudah sering dapat dan dengar istilah ini. Yang pertama adalah 4 kebenaran mulia. 4 noble truth. Nyawanya agama Buddha ada di 4 ini. Yang pertama dukkha, yang kedua samudaya, yang ketiga nirodha atau nibbana atau nirwana, dan yang keempat magga, jalan menuju dukkha, yang nanti dikenal sebagai 8 jalan atau jalan beruas 8. Jadi pertama-tama yang disadari oleh Buddha, kita harus ingat bahwa hidup ini punya karakter dukkha, samsara. Jadi hakikat hidup kita ini sebenarnya susah loh. Jangan salah. Coba dicermati. Kalau di Siddhartha ada 3 jenis penderitaan, ada 3 jenis dukkha. Yang pertama penderitaan biasa. Tiba-tiba kamu digigit nyamuk terus gatel, kamu garuk, biasa kan? Tiba-tiba kok sumuk, ya ini mau hujan gak jadi-jadi sumuk. Itu kan penderitaan loh itu sebenarnya, tapi ya biasa. Mau pulang kok macet, biasa. Sifatnya gampang diatasi, dukkha. Tapi ada level yang agak dalam, penderitaan karena perubahan. Ya kan? Dulu rambutmu bagus, sekarang rontok jadi budak. Itu kan perubahan. Dulu kamu punya pacar terus putus, berubah. Dulu selalu gitu. Karena hidup ini tidak ada yang konstan, selalu berubah. Maka penderitaan tersendiri perubahan itu. Kamu kan pingin nyambuk kayak zaman dulu loh Pak, waktu kecil apa-apa dikasih, seneng terus, main terus, ketawa terus, enak. Sekarang kuliah sumpek Pak. Apa-apa harus ngatur sendiri, duit tidak cukup, keinginan besar tapi yo modalnya kurang, jadi galau tiap hari. Kenapa penderitaan? Dulu waktu kecil ndak kan kamu seneng luar biasa. Maka kenangan itu kan sesuatu yang sangat pingin kamu ulangi lagi.
Kadang-kadang kenangan jelek aja kamu ingin kembali ke sana. Wah, zaman aku kecil itu waktu dimarahi Pak Guru itu. Kamu ketemu gurunya yang dulu marahi kamu itu loh, merasa wah, kembali ke masa lalu enak ya. Karena perubahan itu menyakitkan, katanya Buddha. Ada putus asanya, ada sedihnya. Penderitaan level kedua. Ada yang lebih dalam lagi, penderitaan level 3. Samkara duka. Penderitaan, kok aku manusia ya? Karena aku manusia, tanggung jawabnya macam-macam. Karena punya pikiran, jadi bisa galau. Coba nggak punya pikiran, nggak mungkin galau. Karena aku manusia, maka bisa tua dan bisa mati. Karena aku manusia, maka banyak. Itu berarti penderitaan eksistensial. Penderitaan sebagai konsekuensi kita lahir jadi manusia. Karena kita manusia, kita bisa kecewa, kita bisa putus asa, kita bisa stres, kita bisa depresi. Karena kita manusia, itu duka. Nah, setiap momen kehidupanmu coba cek. Di situ ada fenomena kamu tidak berdaya, kamu tidak bisa ngontrol, dan kamu tidak kuasa. Ngaji filsafat, kamu anggap enak. Ya kadang-kadang kamu tidak paham yang diomongkan apa. Kadang-kadang kamu juga bingung. Kadang-kadang kamu juga ngantuk. Oleh itu kan duka, penderitaan. Jadi kuliah, coba cek, banyak sekali yang kamu tidak bisa ngontrol 100% hidupmu. Itu penderitaan yang luar biasa. Maka sadari itu dulu. Kalau kamu nggak sadar ini, hidupmu akan berat luar biasa. Jadi kalau kamu ketemu masalah apapun, ingatlah bahwa iya sih memang hidup itu karakternya memang duka. Tidak perlu galau, tidak perlu stres. Ya memang gitu itu hidup. Nah, kesadaran pertama. Jadi diingat-ingat bahwa karakter kehidupan kita adalah duka. Apa sih yang bikin kita galau, bikin kita duka? Karakternya sih begitu. Cuma karakter hidup yang duka ini bikin kita galau atau biasa atau malah ceria, itu sebenarnya tergantung samudaya. Maksudnya apa? Kuncinya di kita sendiri. Kalau kita tanha atau avijja, maka hidup ini berat, luar biasa. Itulah sebabnya duka. Itulah sebabnya sumpek. Avijja itu berarti bodoh, batin yang gelap. Kalau tanha itu diliputi hawa nafsu, hasrat yang tidak terkendali. Semakin besar kebodohanmu, semakin tidak terkontrol hasratmu, semakin berat hidupmu. Nah, itu samudaya. Jadi kalau ada orang banyak, kalau hidup itu duka, sebabnya apa? Sebabnya karena manusia berhasrat dan manusia tidak tahu. Manusia bodoh. Kalau tahu bahwa hakikat hidup itu memang begitu, mungkin kamu tidak galau. Atau meskipun sudah tahu, tapi hasratmu macam-macam, kamu juga pasti akan galau. Pingin ngerti filsafat, maca buku sampai uyel-uyel ndak iso-iso, dan kamu ambisi terus, itu kan menyiksamu. Pingin A, pingin B, pingin C, terus begitu, itu kan menyiksa. Dan itulah sumber duka. Semakin banyak keinginan berbanding korelatif dengan semakin banyak kekecewaan. Semakin okeh karepe ya semakin okeh gagale. Hasrat. Mereka yang tidak bisa mengontrol hasrat akan berhadapan dengan duka. Jadi coba kita cermati aja hidup kita. Coba sumber apapun yang bikin kamu galau hari ini, coba dicek. Kamu galau karena kamu pingin apa sih? Mesti nanti ketemu.
Ada hasrat yang tidak terpenuhi pasti. Apapun itu. Kok malam minggu kok kamu uring-uringan? Nah, itu mesti kan. Yang lain apel, Pak, saya enggak. Berarti ada hasrat kamu pengen punya pacar tapi enggak bisa. Akhirnya galau. Akhirnya boros kan. Yang lain apel gayanya metu. Wah, keluar juga malam minggu tapi ya muter-muter dong. Bali-bali jam 10 kondi. Biasa mesti gitu. Coba ditelusuri, kamu menyusahkan dirimu sendiri. Di kampus juga begitu. Hasrat pingin A, hasrat pingin B, hasrat pingin C. Itu nanti jadi sumber duka pasti. Semakin sedikit hasratmu, semakin nikmat hidupmu. Itu rumusnya. Semakin kamu tidak pingin macam-macam, semakin nyantai. Coba aja. Katanya Buddha loh ya, jangan tertipu oleh samudaya. Dan yang kedua avijja. Avijja itu ketidaktahuan. Kalau tidak tahu, gelap. Dan orang yang tidak tahu, cepat-cepat berusaha biar tahu. Kalau enggak, kamu nanti kesasar. Samudaya. Dan yang ketiga, sebelum nanti yang keempat, karena sebenarnya harus yang keempat dulu. Gimana cara melenyapkan duka. Itu yang ada 8 jalan. Nanti kita, karena yang 8 itu agak panjang, setelah duka hilang dengan 8 jalan itu, hasilnya adalah nirodha, atau sering disebut nirwana, atau sering disebut nibbana. Ini kondisi yang tidak terjelaskan, tapi diomongkan tidak bisa. Nibbana itu kondisi ketika selesai, sudah tuntas semuanya. Kamu tidak punya utang apa-apa lagi, tidak punya hasrat yang belum terpenuhi, tidak punya akibat yang harus kamu tanggung, tidak punya utang yang harus kamu bayar. Hidupmu beres, selesai. Penjelasannya Nibbana itu, kalau kemarin kalau di Hindu, Nibbana itu sebenarnya kayak konsep moksa. Dan ini bisa dicapai orang hidup juga bisa. Jadi kalau nirwana itu kamu sebut surga, surga itu bisa kamu temukan hari ini. Syaratnya apa? Singkirkan duka, hapus ketidaktahuan, hapus semua hasrat, bayar semua utang, tanggung semua akibat yang harus kamu tanggung sampai selesai. Sehingga kalau sudah, kamu akan mengalami nibbana, mengalami nirwana. Kondisinya tidak terjelaskan, tapi kondisi yang tuntas, moksa. Kalau para sufi itu sudah kondisi lahutiyah, kondisi ketuhanan. Itu nirwana. Jadi nirwana tidak sama dan sebanding dengan surga dalam kepalamu. Kalau dalam kepalamu surga itu kan bangunan yang besar, luar biasa. Di sana banyak bidadarinya, kamu minta apa aja dikasih. Tidak, kondisi nirwana itu kondisi ketika batinmu sudah tentram luar biasa. Kamu sudah puas dengan segalanya, tidak ada utang apa-apa lagi, semua hasrat sudah selesai. Di situ kamu mengalami nibbana, nirwana. Oke, ini mungkin agak susah di level kita, tapi pokoknya kamu benchmark aja, kamu catat aja. Ada loh gaya berpikir semacam ini. Atau jangan-jangan ini alternatif untuk menjelaskan surga kita yang sangat fisikal, sangat person dan material. Oke. Intinya ini nanti maga. Atau kalau di bahasa Jawa kan jadi marga, jalan. Bahasa Jawa loh ya. Makanya ada jasa marga, jasa yang melayani urusan perjalanan. Cuma itu, kalau jasa marga bisa korupsi, tapi kalau ini tidak bisa. Kalau korupsi ya urusanmu dewe. Jalannya apa? Untuk tadi kita bebas dari samsara, bebas dari roda reinkarnasi,
biar kamu nggak capek lahir kembali, tempuh 8 jalan. Namanya jalan mulia berunsur 8. Ini kelihatannya sedikit, cuma 8, tapi kalau dijalankan ya berat luar biasa. Kalau Musa punya 10 commandment, jadi 10 perintah Tuhan. Kalau Buddha cuma dikasih 8. Tapi yang 8 ini jauh lebih berat menurut saya daripada yang 10. Yang 10 itu kan agak material. Jangan membunuh, jangan berbohong, jangan kan. Tapi ini agak berat 8-nya. Yang 8 itu bisa dikategorikan jadi 3 kategori: kebijaksanaan, wisdom, kategori moralitas, sila, dan kategori samadhi, konsentrasi. Kebijaksanaan kalau di Buddha isinya 2, bahwa kamu harus punya pengertian yang benar dan punya pikiran yang benar. Ini yang berat. Mengejar 2 ini aja kita ngaji sampai 70 kali lebih kan masih belum nyampe-nyampe. Pemahaman yang benar tentang hidup dan pikiran yang benar. Kita mikirnya masih melenceng-melenceng. Mungkin situasinya nggak mendukung. Karena saya lihat hari ini yang masuk di kepala kita kalau ndak TV, yo internet atau koran. Dan TV, internet, koran itu kan isinya mengacaukan isi pikiranmu. Kamu ndak bisa punya pikiran yang benar dari TV. Pengertian yang benar dari TV kamu tidak nyampe. Maka pinter-pinter memilah. Bahkan buku pun sekarang kamu juga harus hati-hati kan. Sekarang setiap orang bisa nyetak buku. Murah sekarang. Kamu dengan biaya 100-200 ribu bisa punya buku. Jadi buku itu sebenarnya karya yang agung luar biasa. Sekarang sudah ecek-ecek. Kamu ke toko buku itu sampulnya apik-apik begitu, dibeli, dibuka di rumah, aduh, daripada beli mau ngenet tapi podo wae, nah, isinya cuma kayak gitu kan. Nah, iya, menipu. Kamu nggak dapat pengertian yang benar dari sana. Pinter-pintermu hari ini akhir-akhir ini kan memang pikiran kita kacau luar biasa. Kadang logika kita kebolak-balik. Pengaruh WhatsApp, pengaruh Facebook, pengaruh Twitter, pengaruh itu kan bolak-balik. Benar dan salah sekarang tidak karu-karuan. Maka latihanlah nyari pengertian yang benar dan pikiran yang benar. Kalau sudah beres itu, baru kamu latihan jadi orang yang bermoral. Ngomong yang benar, berbuat yang benar, dan bekerja yang benar. Kalau wisdom 2 yang pertama belum, kalau kamu tidak punya yang pertama berarti kamu susah nyari yang benar. Kalau kamu nggak punya yang pertama, kamu tidak akan bisa ngomong yang benar. Kalau nggak bisa ngomong yang benar, ya kamu tidak punya pengertian yang benar. Yang kamu lakukan juga pasti tidak benar. Kerjaanmu juga nanti juga tidak akan benar. Jadi kuncinya ada di wisdom, di filsafat, di hikmah. Kalau yang pertama kamu tidak punya, yang kedua kamu tidak akan bisa nyampe, yang ketiga apalagi tidak akan bisa jalan. Itu yang tadi disebut basis. Itu yang sejak tadi dicari oleh Siddhartha. Wong sama-sama hidup ini samsara loh, kok dia bisa senyum-senyum? Kenapa? Dia sudah ngerti mana yang benar. Sementara kita yang merengut tiap hari, teriak-teriak, marah-marah tiap hari, sinis tiap hari. Ya kan, tiap hari kan coba bikin meme itu kan sama dengan sinis pada apapun tiap hari, terus kehilangan wisdom. Kalau kehilangan wisdom, kehilangan basis. Kalau sudah ketemu wisdom, ngomongmu pasti akan benar karena kamu ngerti kebenaran. Dan yang kedua, perbuatanmu juga pasti akan benar karena dasar fondasimu benar. Kerjaanmu juga pasti akan benar. Kalau yang pertama dan yang kedua sudah, baru kamu mikir peningkatan kualitas diri, pengembangan diri.
Janjinya aku hidup itu untuk apa, mau kemana, tujuannya apa. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Harus selalu naik kelas. Yaumuhu khairun min amsihi terus. Nah, itu nanti butuh level ketiga, konsentrasi. Isinya 3, daya upaya yang benar, perhatian yang benar, harus fokus. Dan yang ke-8, konsentrasi yang benar. Nah, jadi itu jalan mulia berunsur 8. Kalau kalian bisa menjalankan 8 ini muter, maka kalian akan bebas dari lingkaran samsara tadi. Dari sebab akibat yang menjebak tadi. Nah, itu wahyu yang diterima oleh Siddhartha Gautama. 8 jalan kebenaran. Nah, makanya tadi tak bilang diomongke penak, cuma dilakoni abot. 8 ini tidak gampang loh. Kamu nomor 1 dok itu aja sudah jungkir balik kan. Kita ngaji tiap hari tidak ketemu-ketemu. Kita lihat satu-satu. Cuma saya tidak akan ngomong ke 8-8-nya. Saya ngomong beberapa yang ada hubungannya dengan ngaji ini. Yang sisanya nanti next time. Yang bagian kedua, yang moralitas mungkin nanti ada fase kita ngomong filsafat etika. Yang bagian ketiga yang semedi dan konsentrasi, walau alam. Semoga kapan-kapan kita nyampe Jawa bisa memperdalam itu. Oke. Apa sih pengertian yang benar itu? Pengertian yang benar adalah pahamilah yang pertama tadi 4 kasunyatan kebenaran mulia. Setelah itu pahamilah tilakhana, 3 corak umum kehidupan, 3 gaya hidup. Yang ketiga patika samupada, hukum sebab akibat, sebab musabab. Dan yang keempat hukum karma. Ini ngertilah 4 hal itu. Yang pertama yang tadi, yang 4 kebenaran mulia. Yang kedua 3 corak umum kehidupan. Yang keempat hukum sebab akibat. Yang ketiga hukum sebab akibat. Dan yang keempat karma. Nanti ada penjelasannya di belakang. Terus berpikirlah secara benar. Pemikiranmu harus benar. Pemikiran yang benar adalah yang pertama nekhama. Jadi bedanya barat sama timur, kalau barat ngomong pemikiran yang benar, yang diomongkan tekniknya. Kalau orang timur enggak, pertama-tama enggak penting tekniknya. Yang penting apa? Visinya. Karena teknik itu bisa manipulatif. Teknik itu pisaunya. Yang menentukan pisau ini dipakai ngiris sayuran atau bunuh orang, itu visinya. Maka di timur, kalau ngomong pemikiran yang berat, dia tidak sibuk dengan teknik. Wong orang tidak usah belajar logika aja kan, sebenarnya sudah bisa mikir. Maka yang pertama-tama diperhatikan adalah visi berpikirnya yang benar. Yang pertama, nekama. Nekama itu kalau mikir, sifatnya jangan egois. Jangan mementingkan kesenanganmu sendiri. Jangan pingin menang sendiri. Jangan pingin enak sendiri. Itu prinsip pertama. Siapapun orangnya yang cara berpikirnya pingin menang sendiri, pingin benar sendiri, pingin enak sendiri, maka tidak termasuk pemikiran yang benar. Meskipun mungkin secara teknik, secara logis iya. Debat antara yang pro Jokowi dan anti Jokowi itu secara teknik sama-sama logisnya podo beneri. Tapi apakah mana yang egois untuk kelompoknya sendiri, mana yang benar-benar untuk kepentingan kebenaran, kamu yang tahu. Jadi nekama. Kalau kamu ingin berpikir yang benar, berpikir dengan gaya itu. Urusannya kenapa sih Pak? Yang penting kan mikir benar. Untuk kepentingan saya kan juga tidak apa-apa. Untuk kesenangan saya kan juga tidak apa-apa.
Ya ndak apa-apa sih. Cuma kalau gaya mikirmu egois, pingin menang sendiri, maka kebenaran itu tidak nambah kualitas apa-apa dalam hidupmu. Tidak ada gunanya. Jadi boleh kamu punya 1001 kebenaran, tapi mubadir, tidak nambah kualitasmu. Nah, itu yang dimaksud oleh Buddha nekama. Janganlah, jangan egois kalau mikir. Kalau lawanmu benar, diakuin aja benar. Kalau kelompokmu salah, ya bilang aja salah. Jangan pengen menang sendiri. Meskipun kamu punya argumen bagus untuk membela kelompokmu, tapi kalau kamu sudah ngerti kelompokmu salah, ya salahin aja. Kalau ndak gitu, kamu capek-capek mikir, tapi hidupmu ndak naik kelas. Kamu masih terjebak di roda karma yang sama, di samsara yang sama. Maka pikiran harus benar. Terus yang kedua, itu tadi kan tidak. Yang kedua, yang iya apa? Yang abya pada. Jadi berpikirlah dengan fondasi cinta kasih, iktikat baik, lemah lembut. Mikir tidak karena benci, tidak karena iktikat jahat, atau karena kemarahan pengen balas dendam. Habis dibantah temannya, kurang ajar, tak cariin dalil, aku punya buku banyak, besok kita debat lagi. Nah, gitu tidak nambah apa-apa. Jadi landasannya cinta kasih, compassion. Sama-sama pingin baik, sama-sama pingin indah, sama-sama pingin benar, bukan menang-menangan. Iktikatnya harus baik, harus lemah lembut, bukan karena pingin balas dendam, pingin marah dan menguasai, pingin nek basa Jawane ngendas-endasi. Ya, jadi abya pada. Yang tadi jangan egois, yang kedua harus lemah lembut, dasarnya iktikat baik dan cinta kasih. Dan yang ketiga, tidak kejam, avihimsa. Nanti ini yang diadopsi oleh Mahatma Gandhi dengan gerakan ahimsa, anti kekerasan. Secanggih apapun pikiranmu, kalau diawali dan diakhiri dengan kekerasan, maka pasti itu tidak benar. Karena keluar dari fitrah pemikiran yang benar. Jadi itu yang bikin banyak artis barat tertarik dengan Buddhisme. Lembut sifatnya. Dia anti kekerasan. Kalau katanya Siddhartha Gautama, kebencian, kalau dilawan kebencian, hasilnya kerusakan. Kalau ingin harmonis dan sesuai fitrah, kebencian itu lawannya cuma cinta. Jadi jangan lawan kebencian dengan kebencian. Kalau ada orang marah-marah ke kamu, bilang bahwa kamu ahli bid'ah, jangan dibalas bilang bahwa dia Wahabi. Itu padha wae jenenge. Kebencian dibalas dengan kebencian. Kalau ada maki-maki kamu Sunni bodoh, terus kamu dasar Syiah sesat, padha wae itu jenenge. Kebencian dilawan dengan kebencian. Yang KMP sama KIH, kebencian dilawan dengan kebencian. Agung Laksono musuh Abu Rizal Bakri, kebencian melawan kebencian. Mahasiswa melawan presiden, kebencian melawan kebencian. Hasilnya kerusakan. Untuk jadi harmonis, lawanlah kebencian dengan cinta. Pemikiran yang benar. Dan ada juga ucapan yang benar. Apa sih ucapan yang benar itu? Cirinya 3. Ucapan yang benar itu dia harus beralasan, ada dasarnya, berfaedah, ada manfaatnya, dan on time. Ngerti kapan harus diomongkan, kapan jangan diomongkan. Itu visinya ngomong. Kalau menurutmu yang mau kamu omongkan itu tidak ada dasarnya, berarti cuma gosip, tidak usah ngomong. Atau tidak ada manfaatnya, tidak usah ngomong. Atau waktunya nggak pas,
Tidak usah ngomong. Itu ucapan yang benar. Tidak usah perlombaan ngomong. Di mana-mana orang sudah paham bahwa diam itu lebih baik. Tapi dalam prakteknya orang lebih suka ngomong daripada diam. Nah, kalau petunjuknya Buddha, enggak lah. Ngomonglah yang baik-baik saja. Itu kan kayak ceritanya Socrates yang dikenal dengan hukum 3 lapis. Threefold law. Jadi kalau ada temanmu ngajak gosip, saringlah gosip itu di 3 level. Kan satu ketika ada orang mau gosip, terus datang pada Socrates. Tiba-tiba dia datang, Socrates, tak kasih tahu ya, saya punya kabar tentang muridmu yang dibully di mana gitu. Terus katanya Socrates, sebentar, sebelum kamu ngomong, jawab dulu pertanyaanku. Yang pertama, kamu yakin gak dengan yang kamu omongkan? Enggak sih, itu kan gosip. Kan saya dengarnya dari orang lain juga. Oh iya. Terus yang kedua, yang kamu omongkan itu baik enggak? Isinya kira-kira? Ya enggak lah, mana ada gosip yang baik. Gosip itu kan ngomong yang roto wah, yang roto wow gitu. Enggak ada berita. Kalau biasa-biasa aja kan enggak gosip. Oke. Terus yang ketiga, ada gunanya enggak buatku kalau kamu ngomong itu? Menurutku sih enggak ada. Wong ini cuma enggak jelas juga gosip kok. Nah, makanya katanya Socrates, kalau gitu kamu enggak usah capek-capek ngomong deh. Wong ya belum pasti benar, nggak ada gunanya, ya kan? Nggak jelas juga. Nah, ngapain kita capek-capek ngomong? Itu Socrates. Jadi, ya prinsipnya sama, ucapan yang benar. Dia harus ada dasarnya. Jangan mau jadi penyebar gosip. Berfaedah, jangan ngomong sesuatu yang sia-sia. Tiwas energimu habis, nggak ada manfaatnya. Dan yang ketiga harus on time. On time itu ngerti momen, ngerti konteksnya. Jangan ada temanmu meninggal terus kamu bilang, ya biasalah, setiap orang pasti mati, nggak usah nangis segala. Nangis. Itu nggak ngerti momen namanya, ya kan? Ya. Kalau ada temanmu diputus pacarnya, misalnya kamu ngerti momen, kamu nggak usah ngomong, wah, ya memang gitu, kamu jelek sih, pacarmu, iya itu nah. Ya ngomong jelek itu, loh Pak, saya ngomong jelek kan biar dia sadar dengan kondisinya Pak. Iya, tapi momennya ndak saat itu. Kamu harus ngerti momen. Nah, ya banyak orang pintar ngomongin ndak pas juga jadi blunder kan. Zaman dulu waktu ada tsunami, saya lupa itu ada Marzuki Ali yang ngomong, ya biasa lah, kalau punya rumah di tepi pantai ya harus siap kena tsunami. Loh itu bener, masuk akal. Cuma ya jangan pas orang kena tsunami bilang gitu. Ya kan? Isinya benar, tapi tergolong ucapan yang tidak benar. Karena apa? Waktunya ndak pas. Jadi harus nyari momen yang pas. Dan yang kamu ucapkan harus berfaedah. Jangan ngomong yang sia-sia. Kan banyak sekarang kan ngomong yang cuma dapat capeknya. Saya sering lihat banyak. Ini contoh ya. Kalau mungkin kamu jadi khotib atau jadi penceramah, usaha, ya kecuali kalau sedang latihan khotbah ya. Kalau memang sedang pengajian beneran, usahakan ngasih sesuatu yang bermanfaat pada audienmu. Ndak bolak-balik. Itakullah, takwa itu menjalankan. Kabeh wong wis ngerti. Kecuali khutbah Jumat karena dia jadi syarat rukunnya. Tapi kalau yang momen-momen ngomong, nyari yang berfaedah, bukan yang ngulang-ngulang yang ndak ada manfaatnya. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu, Islam itu rukun Islamnya ada 5. Yang pertama syahadat itu, ini penting loh ya. Iya penting, cuma mereka sudah ngerti, ngapain dikasih tahu. Gitu loh. Ya, eman-eman energinya gitu loh. Yo, ambil aja satu tema yang
Kelihatannya mereka ya, syahadat tok wis ayo diperdalam. Gimana sih memperdalam syahadat? Itu kan daripada kamu ngasih tahu yang dasar-dasar, itu pelajarannya anak SD kelas 1. Rukun Islam ada 5. Ya ndak apa-apa kalau cuma kamu sedang latihan khutbah apa sedang ndak punya materi kepepet harus khutbah, ndak apa-apa. Cuma untuk momen-momen yang butuh faedah banyak ya manfaatkan sebaik-baiknya, itu mengemansipasi masyarakat. Ucapan yang benar. Oke. Sisa yang lain setelah ucapan yang benar nggak perlu saya jelaskan satu-satu, nanti waktunya habis. Sekarang kita lihat yang kedua, hukum sebab akibat. Coba diperhatikan. Kenapa Buddhisme disebut sangat filosofis? Apa sih sumbernya duka itu? Kalau kita bisa memutus rantai sebab akibat ini, kita terbebas dari duka dan mencapai nirwana. Yang pertama, sumber kita galau, sumber kita duka adalah kebodohan. Maka nyari ilmu itu wajib. Bodoh. Kalau kita bodoh, kenapa sih kalau kita bodoh? Orang bodoh kan gak ada hukumnya, Pak. Masalahnya kalau kita bodoh, yang kita lakukan itu bentuknya keliru mesti dan akan ada karmanya. Bodoh itu kan berarti dia tidak punya wawasan sehingga yang diomongkan, yang dilakukan keliru. Ketika itu keliru maka akan balik, ada karmanya. Tidak ngerti aku kalau tidak boleh tidak boleh mukul, tidak ngerti aku kalau nggak boleh mencaci maki, tidak ngerti, karena tidak ngerti maka tindakannya salah terus. Karena salah ya yang dilakukan selalu menimbulkan karma jelek. Dan selanjutnya karena tindakannya gitu terus, lama-lama akan membentuk kesadarannya. Kesadarannya juga jadi kesadaran yang keliru tentang kehidupan ini. Ketika kesadarannya keliru, maka lahir dan batinnya, nama dan rupanya itu juga terbentuk secara keliru. Benar salahnya nggak karu-karuan. Karena lahir dan batinnya terbentuk secara keliru, maka aktivitasnya sehari-hari, 6 landasan indri, 6 landasan itu panca indera yang 5 plus akal pikiran juga keliru. Dengan panca indera dan akal pikiran ini kan kita kontak dengan dunia luar. Dasarnya sudah salah. Ketika kita kontak dengan dunia luar akan melahirkan sensasi, perasaan. Dari sensasi biasanya lahir nafsu, dari nafsu biasanya lahir keterikatan. Dan semuanya keliru karena basisnya sudah keliru. Dan keliru terus akhirnya apa ya? Kita punya utang sudah. Hidup kita tergantung kemana-mana. Hidup kita tidak bebas. Hidup kita terikat oleh banyak hal. Akhirnya ya penjelmaan. Kita tidak bisa tuntas. Kita lahir kembali terus menerus. Makanya itu ada kelahiran. Kalau itu ada kelahiran, berarti ada sakit, ada tua, ada mati. Dan muter terus. Itu yang disebut patikas samubada. Mata rantai sebab akibat. Ringkesnya ya, kalau kamu bodoh, yang kamu lakukan jelek, mesti keliru. Dirimu juga terbentuk secara jelek, secara keliru. Aktivitasmu juga keliru terus. Keliru berarti apa? Kamu kehilangan hakikat hidup. Ketika itu keliru, ya kamu akan lahir kembali terus, lahir kembali terus. Saya tidak tahu dulu kamu, kehidupanmu sebelumnya apa. Cuma kamu dapat kesempatan, dapat momen untuk ngerti bahwa jangan-jangan dulu aku juga sempat hidup. Itu sudah luar biasa. Kalau di Buddhisme, tidak setiap orang loh punya kesempatan untuk ngincipi, oh iya ya, ada 8 jalan. Oh iya ya, ada 4 hakikat hidup.
Ada karmanya masing-masing. Kok kamu bisa ngaji filsafat hari ini dan ketemu Buddhisme? Bagi Buddhisme itu juga karma dari perbuatanmu sebelumnya. Kok pas malam ini waktunya Buddhisme kamu tidak masuk? Itu juga pasti ada karma dari perbuatan sebelumnya. Apapun yang kamu alami, yang kamu rasakan hari ini, itu akibat dari perbuatanmu sendiri. Entah di hidup ini atau di hidup sebelumnya. Patikas samupada. Ada mata rantai sebab akibat yang harus kamu tanggung. Oke, yang hari ini meledak-ledak, ya mungkin dulu kamu prajurit atau tentara. Yang hari ini suka menggurui, ono apa-apa digurui, koncone dinasihati terus. Coba ngerti di keduamu yang dulu kamu kiai. Terus yang hari ini, ya kan gitu logikanya Buddhisme. Oke. Kecenderunganmu kemana itu mungkin ya kan. Bahkan kalau di film-film India itu kan jangankan itu. Sama pacarmu di masa lalu aja. Kalau sekarang ketemu itu juga ada sambungannya. Wah, kok bergetar ya lihat itu. Jangan-jangan dulu soulmate-ku misalnya. Itu Buddhisme. Atau ada hubungan apa ya aku sama dia dulu. Jangan-jangan masih punya utang. Lah ya kan modelnya gitu. Kalau di Buddha itu misalnya ada suami istri yang tidak lama, kawin cuma 3 bulan kok istrinya meninggal. Itu berarti apa? Ikatan karmanya cuma segitu. Utang yang harus ditanggung berdua ini cuma itu. Sisanya ya dia harus mungkin punya utang dengan yang lain. Itu banyak kisah-kisah Buddhisme yang kayak gitu. Kok tiba-tiba kamu punya teman ini, punya bapak ini, punya adik itu semua ada skenario besarnya. Tidak sekedar kebetulan. Ada hutang yang harus kamu bayar. Jodohmu sama bapakmu mungkin sekitar 60 tahun. Kalau sama adikmu sekitar 80 tahun. Itu semua sudah ada ukurannya sesuai karmanya masing-masing. Cuma kalau ini belum kebayar, ya besok lahir lagi. Sampai tuntas. Yang namanya Nibbana atau Nirwana. Oke. Nah, itu yang 12 mata rantai kehidupan. 3 corak kehidupan. Ini ajaran selanjutnya tadi kan. Yang pertama anitya atau anika, yang kedua dukkha, yang ketiga anatta. Kita mulai masuk fase-fase teori yang agak rumit. Jadi hidup ini punya 3 ciri. Ciri yang pertama adalah sementara. Ciri yang kedua adalah samsara, penderitaan. Dan ciri yang ketiga adalah tidak ada inti, tidak ada hakikat. Ini yang khas bedanya Hinduisme sama Buddhisme. Kalau di Hinduisme kemarin masih ada Atman, masih ada Brahman. Buddhisme tidak ngakuin itu. Kita lihat kenapa begitu. Cuma hidup kita katanya Hindu, yang pertama katanya Buddha, tidak kekal, sementara, menderita, dan tidak ada hakikat. Kita sendiri yang membentuk. Itu nama lain dari anatta. Nggak ada kok aslinya manusia itu baik apa jelek ya. Ya tergantung kamu. Kalau kamu melakukan perbuatan jelek ya berarti jelek. Kalau kamu melakukan perbuatan baik ya berarti baik. Tapi kan jiwa kita asalnya dari Allah. Tidak ada itu. Itu cuma konsepmu. Katanya Buddha loh. Makanya nanti Buddha ini menginspirasi beberapa tokoh eksistensialis barat. Kierkegaard, Schopenhauer, itu banyak dipengaruhi oleh Buddhisme, termasuk Nietzsche. Jadi ada 3 karakter hidupmu itu. Kamu tidak kekal, kamu itu menderita, dan kamu itu tidak punya inti. Kamu sendiri yang menentukan nasibmu. Oke, dan ini nanti yang sangat berpengaruh di eksistensialismenya Heidegger, bagi yang suka. Cuma kita sering tertipu. Yang pertama apa?
Ketidakkekalan itu sering tersembunyi dalam kesinambungan. Biasanya diilustrasi di kitabnya Buddha itu pakai lilin. Lilin itu seolah-olah nyala yang tadi itu sama dengan nyala yang sekarang. Padahal itu mungkin api sekarang dengan api yang tadi itu sudah beda. Cuma karena kita lihat kesinambungan seolah-olah itu kekal, terus-menerus begitu. Jadi sering-sering kefanaan itu tersamarkan oleh kesinambungan. Kita menganggap yang ilusi itu nyata. Yang kedua, penderitaan itu sering tersamarkan oleh perubahan. Kadang-kadang kita sendiri yang merubah. Ya kan? Hidup itu kan tidak nyaman. Tapi kadang-kadang kita bikin seolah-olah nyaman. Lagi-lagi ilusi kita bikin mengalahkan yang hakiki. Begitu ngerti bahwa besok mati, terus kamu bilang, alah Pak, ngapain sih besok ya besok, ngapain dipikir sekarang. Itu menyamarkan yang hakiki, menyamarkan kebenaran. Hidup sekali Pak, ngapain sih sumpek-sumpek, ayolah kita seneng-seneng. Ilusi. Kita samarkan yang hakiki dalam ilusi-ilusi kita sendiri. Janjane kamu ngerti besok mati, tapi kan kamu, udahlah Pak, jangan ingin kan mati terus lah, bikin sumpek aja, mikir yang enak-enak aja kok. Kita samarkan sendiri. Sehingga kita tipu diri kita sendiri. Kita bikin ilusi untuk hidup kita sendiri. Oke, yang ketiga, ya, tidak ada hakikat, tidak ada yang inti. Semua adalah hasil perbuatan kita. Itu biasanya kita samarkan dengan konsep, kita samarkan dengan sosok, kita samarkan dengan ajaran, kita samarkan. Banyak sekali tipuan-tipuannya. Jadi itu yang selanjutnya. Nah, terus katanya Buddha, ya pokoknya perhatikan ya, hidup ini, manusia itu komposisinya 5. Rupa, kesadaran, penyerapan, pikiran, dan perasaan. Namanya panca kanda. Jasmani dan rohani. Titik. Tidak ada jiwa yang hakiki. Tidak ada Tuhan yang di dalam. Tidak ada. Tidak. Itu konsep-konsep bikinan kita sendiri. Hidup kita adalah tarian-tarian kombinasi itu tadi. Antara yang fisik dan yang batin. Yang batin itu kesadaran, penyerapan itu pemahaman, pikiran itu pengembangan, dan perasaan. Itu aja. Dialektika itu aja hidup kita ini, katanya Buddha. Sehingga kalau kita lupa dengan ini, kita kehilangan hakikat hidup. Konsep-konsep, bahkan konsep Tuhan itu sering mereduksi hakikat ini. Kita sering lari ke Tuhan sehingga melupakan hakikat hidup kita sendiri. Makanya nanti ada konsep anatta atau anatman. Jadi lawannya atman. Maksudnya apa? Atman itu tidak ada. Hakikatmu itu tidak ada. Hakikat itu apa sih? Hakikat itu apa yang kamu lakukan tiap hari. Kalau kamu tiap hari pembohong, tiap hari berbohong, ya hakikatmu pembohong. Kalau kamu tiap hari curang, berarti ya jiwamu jiwa curang. Lah kalau di dalam dirimu ada Tuhan, apa ya kerasan Tuhan dalam dirimu yang curang itu? Enggak, katanya. Enggak ada jiwa yang khusus yang beda dengan dirimu, tidak ada. Dalam diri kita ya dialektika itu tadi, pikiran, perasaan, penyerapan, dan seterusnya. Itu yang disebut anatman. Dan kepercayaan akan jiwa itu nanti yang sering-sering jadi sumber keangkuhan, sumber egoisme. Orang jadi ingin menang-menangan. Karena aku adalah makhluk yang terbaik, karena aku ini orang penting, aku ini sumbernya aku itu ya karena ego tadi. Karena kepercayaan pada jiwa itu doktrin anatman. Anti pada konsep-konsep besar agama-agama tentang jiwa, termasuk juga tentang Tuhan. Jadi katanya Buddha, ini nanti menginspirasi banyak filosof ateis barat.
Tidak bisa dijelaskan. Kalau memang yang dimaksud Tuhan itu loh ya. Begitu dijelaskan, kita akan terjebak dalam konsep-konsep. Dan yang kita sembah akhirnya ya konsep itu. Maka teologinya Buddhisme, kalau kamu sebut Tuhannya ada nggak? Nggak ada. Meskipun karena di Indonesia dipaksa harus ada Tuhannya, jadi di Indonesia terus disebut ada Tuhannya namanya Sang Hyang Adi Buddha, gitu ya. Pinterin yang gawe anu. Tapi sebenarnya tidak. Teologinya Buddhis itu teologi yang negatif, totally negatif. Negatif itu pokoknya Tuhan itu apa sih? Laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa dijelaskan, sudah. Gak usah diomong. Begitu kamu omong, bulet dewe nanti. Karena kamu akan terjebak oleh konsep-konsep. Yang penting tempuh perjalananmu dan kamu akan sampai pada state yang disebut nibbana tadi, yang itu karakternya karakter ketuhanan. Ya meskipun ada sih orang-orang Buddhis tertentu yang beralasan sebenarnya di Indonesia juga tidak harus kok agama ada Tuhannya. Toh sila pertama tidak bilang Tuhan yang Maha Esa, bilangnya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu kan bukan Tuhan, tapi bersifat Tuhan, kata sifat. Dan kalau ketuhanan, Buddhisme sangat ketuhanan. Jadi sebenarnya meskipun dia dianggap ateis, non-teis, ya masuk aja ke Indonesia, tidak apa-apa. Oke, jadi kalau tak jelaskan dalam tentang Tuhan agak panjang, tapi intinya itu. Tuhan not as konsep atau as sosok. Kayak di Hindu kan ada sosoknya, di kita kan Tuhan ada sosoknya, seolah-olah dia beda. Tapi enggak, Tuhan jangan dijelaskan, jangan digambarkan. Bagi yang paham Ibnu Arabi akan lebih mudah memahami Tuhan yang dimaksud oleh Buddha. Cuma orang-orang ngawam mungkin agak berat memahami Tuhannya Buddha, jadi dianggapnya Buddha itu terus nyembah patungnya Buddha kayak yang ada di Borobudur atau Prambanan itu. Oke. Ada istilah yang khas dari Buddha yang disebut ehipassiko. Filsafat ehipassiko itu wali aneh agama-agama. Semua agama bilang nyuruh orang percaya. Tapi ehipassiko adalah tidak nyuruh orang percaya, tapi nyuruh orang buktikan dan alami sendiri. Jadi kalau semua agama bilang berimanlah, pokoknya percayalah, benar-benar. Tapi kalau Buddha enggak. Ehipassiko itu datang dan lihatlah, alami sendiri. Semua yang tak omongkan di depan tadi, enggak usah kamu pikir benar salahnya. Sudahlah, kamu alami aja. Dan enggak usah kamu percaya enggak ya itu ya. Enggak usah kamu pikir. Katanya Buddha, datang dan lihatlah. Datang dan alamilah. Bukan datang dan percayalah. Enggak ada gunanya. Buddha sangat anti konsep-konsep ajaran-ajaran. Pokoknya manut ajalah kamu. Harus A, harus B. Enggak. Bagi dia alami langsung. Makanya kategorinya Buddha kan ini. Ini salah satu anunya. Jangan, dia mewanti-wanti ya, jangan begitu saja kamu ikut pada yang pertama tradisi lesan. Jangan begitu saja ikut pada ajaran turun-temurun. Jangan begitu saja ikut kata orang, atau ikut koleksi kitab suci, atau percaya dengan nalar yang logis lewat kesimpulan, atau alasan-alasan yang kamu bikin sendiri, atau dan seterusnya yang kelihatannya meyakinkan, atau cuma ikut guru. Yo karena dia kiaiku, karena dia ustadku. Enggak usah. Pertimbangan pertama adalah coba cek apakah itu bermanfaat buatmu, tidak tercela, terus orang-orang bijaksana juga menerima, dan jika dijalankan akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan. Kalau punya karakter itu baru kamu ikuti. Tapi kalau sekedar
biasanya begitu, tradisi lesan, ajaran nenek moyang, kata orang begitu, kitab suci bilang begitu, logika maunya begitu, atau guruku ngomong itu, tidak usah diikuti. Ceklah apakah itu menggiringmu pada kesejahteraan dan kebahagiaan atau tidak. Kalau enggak, semua tadi hanya bikin kamu semakin jauh dari dirimu sendiri. Kamu nambah beban, nambah berat muatan roda samsaramu. Karena hidup ini hidupmu. Kamu yang merasakan, kamu yang tanggung jawab. Maka boleh cari referensi dari luar, tapi parameternya tidak boleh dari luar, harus dirimu sendiri. Nah itu namanya ehipasiko. Datang dan alami sendiri, jangan berjarak. Apalagi agama itu kan hidup kita, esensial. Nah itu pesannya Buddha. Karena selama ini kan kita selalu berjarak dengan agama, seolah-olah kita lahir untuk agama, atau kebalikannya, agama lahir untuk kita. Tidak, esensi hidup kita itu harus dialami langsung. Oke, ada beberapa ajaran, cuma saya tidak bisa ngomong detail, tak comot satu-satu ya, yang menurut saya agak unik dan khas dari beberapa ayat yang disampaikan Buddha. Cuma tak ambil dari website, tak cari yang ada gambarnya, sayangnya bahasa Inggris. Oke, there are two mistakes one can make along the road to truth. Not going all the way and not starting. Kebenaran yang sudah kalian sadari, tinggal dijalankan. Cuma para penempuh jalan ini biasanya melakukan dua kesalahan besar. Yang pertama, tidak mengerahkan seluruh daya upaya. Dan yang kedua, tidak mulai-mulai jalan. Itu problem besarmu, mungkin problem besarku juga. Kamu tidak berani full mati-matian mengerahkan segala daya upaya untuk menghidupkan kebenaranmu sendiri. Kamu selalu jalan dengan gas setengah, tidak berani gaspol. Mungkin karena males, mungkin karena nyari enaknya saja, mungkin nyari santainya aja. Maka hasilnya juga tidak maksimal. Not going all the way. Kamu sendiri gak mati-matian. Atau ada yang mikir terus, pertimbangan terus, gak mulai-mulai. Wah, ini sudah mau ujian, ini enaknya tahajud, Senin Kemis puasa. Tapi besok ada ono wae alasane gak mulai-mulai. Wis itu masalah akut itu kita. Ini pokoknya tak target ya, minggu ini bab 3 selesai wis. Gampang itu. Tapi begitu buka laptop ya kok langsung facebook.com. Terus capek Facebookan, nanti aja, kan masih minggu ini. Terus lama, ditambah minggu depan juga ndak apa-apa, nggak ada yang nyusu-nyusu kok tambah. Dan terus gitu, ndak mulai-mulai. Dan itu problemnya pejalan, para musafir. Maka kamu harus going all the way. Kalau memang garap tesis, disertasi, skripsi, ya kerahkan semua daya upaya. Kamu bisanya 90 kasih 90, bisanya 100 kasih 100. Emangnya kamu nyimpen stamina buat apa? Dan mulailah sekarang. Start it now. Ayo dimulai. Nggak kakean alasan lah. Alasan itu bisa kamu bikin 1001 kok. Alah umurku masih berapa sih, cepet-cepet lulus juga mau apa? Nanti sini, iya kan? Targetnya 14, baru 10, masa ribet? Kan mesti gitu kan? Alasan digoleki terus. Ndak lah, ayo dimulai sekarang. Saya kutip ini karena kelihatannya penyakit kita banyak di sini. Not going all the way dan not starting. Yang kedua, ini yang agak khas. A man asked Lord Buddha, I want happiness. Lord Buddha said, first remove I, that is ego. Then remove one, that is desire. See now
You are left with only happiness. Jadi suatu ketika ada seorang muridnya yang tanya kepada Buddha, Buddha, aku ingin bahagia. Jawabnya Buddha, oke ya, pertama-tama buanglah akumu, egomu. Kedua, buanglah inginmu. Ingin itu hasrat nafsumu. Nah, kalau egomu dan hasratmu sudah kamu buang, sekarang yang tersisa bahagianya. Selesai. Selama ini, ya kalau di Islam maksudnya ya bersyukurlah. Kamu itu sudah layak bahagia. Sekarang itu sedang sangat bahagia. Cuma karena egomu dan hasratmu yang tidak terkendali, kamu tidak bahagia. Seolah-olah kamu tidak bahagia. Jadi, aku ingin bahagia. Katanya Buddha gampang. Buangin akumu, buangin inginmu. Sudah, saat itu juga kamu akan bahagia. Ya kan? Yang bikin rumit kan egomu. Kamu punya parameter sendiri. Janjinya itu sudah enak. Oh, menurut kamu enggak Pak, enak itu IP-mu sudah 3,6. Enggak Pak, IP bagus itu saya ya 3,6. Belum masih. Hasratmu masih enggak karu-karuan. Sudah lulus kumlot aja. Ini baru permulaan Pak. Ini belum. Iya, kapan senengmu? Bahagiamu, syukurmu itu kapan? Buanglah I dan buanglah want. Saat itu juga kamu bahagia sudah. Hari ini, bahkan detik ini juga bersyukurlah kamu sedang sangat bahagia. Kalau egomu bisa kamu kontrol dan hasratmu juga bisa kamu kontrol. Tapi kalau dua-duanya main terus ya, kamu tidak akan ketemu dengan kebahagiaan. Terus, what you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Ya. Apa yang kamu pikirkan, seperti itulah kamu akan menjadi. Apa yang kamu rasakan, kesanalah kamu akan tertarik. Dan apa yang kamu bayangkan, itulah nanti yang akan kamu wujudkan. You create. Ya kan? Saya Pak, pinginnya setelah ini kawin dengan anaknya orang kaya. Itu kan imagine. Biasanya itu kan yang nanti akan mati-matian kamu wujudkan. Apa yang kamu rasakan, kesitulah kamu akan ditarik, tertarik, merasa senang, merasa sedih. Rasanya saya sudah putus asa Pak, ya kamu akan ke sana, jadi putus asa beneran. Nah, what you think, you become. Apa yang kamu pikirkan, kamu akan jadi seperti itu. Oh, itu masih banyak ya. Oke. Terus, do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. Tidak usah terlalu banyak memori, membayang-bayangkan masa lalu. Jangan tinggal di dunia masa lalu. Dan jangan bermimpi tentang masa depan. Fokus saja untuk kehidupan hari ini, present moment. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum jelas. Yang kamu hadapi masa kini. Itu nasihatnya Buddha. Karena orang yang hidupnya di masa lalu biasanya susah untuk hidup di masa kini. Sebaliknya orang yang mimpinya di masa depan juga tidak nyaman hidup di masa kini. Jadi nikmatilah hidupmu. Itu kan kayak seorang muridnya Sufi yang satu ketika datang ke gurunya. Terus sebenarnya gurunya ingin menyampaikan pesan ini sih. Terus ayo silahkan kamu tidur aja. Dikasih kamar tidur yang bawahnya banyak panahnya, atasnya juga ada tombak-tombak yang mau jatuh. Tapi kamar tidurnya ini leks luar biasa. Semalaman dia nggak bisa tidur. Kenapa? Mikir tombak yang mau jatuh sama yang di bawah tempat tidur. Jangan-jangan nanti nyubles aku atau ada yang jatuh satu, mati aku. Jadi seindah. Dan gurunya sebenarnya mau ngasih nasihat kayak Buddha ini. Coba kamu ndak usah mikir tombak-tombak yang ada di atas dan di bawah kasur. Nikmati aja kasur yang enak itu. Tidurmu akan pules. Tapi kamu gelisah mikir,
Aduh, habis lulus jadi apa besok ya? Kira-kira aku bisa nggak ya dapat kerjaan enak? Bisa nggak dapat ini? Kamu gelisah dengan masa depanmu atau masa lalumu. Enak zaman dulu. Piye yo, penak zamanku to dulu. Malah, ya kan stres dewe kamu kalau mikir. Yang kamu hadapi itu sekarang kok. Enggak kayak SBY dulu, enggak kayak Soeharto dulu. Itu sudah lewat. Yang kamu hadapi Jokowi sekarang. Atau besok aja ganti presiden sik suwi. Jangan lari dari realitas. Sekarang kamu hadapi Jokowi, setuju atau tidak setuju, silahkan direspon. Tidak usah pengen kembali ke masa lalu atau datang ke masa depan. Hidupmu hari ini. Oke. Terus yang terakhir, masih ada nggak ya tadi ya? Oh, masih ada. Ini kalimat terakhirnya Buddha. Many do not realize that we here must die. For those who realize this, quarrels end. Tidak banyak orang yang selalu sadar bahwa dia akan mati di sini, di dunia ini. Bagi mereka yang sadar, quarrel ends. Wis ndak banyak ribut, nggak banyak debat, nggak banyak diskusi. Barang siapa yang masih suka debat, masih suka gegeran, masih suka diskusi, biasanya nggak sadar bahwa dia besok akan mati. Bagi mereka yang sadar mati, walah sudahlah, ngapain sih seribut itu, sesumpek itu, ayo kita siap-siap besok mati loh. Itu maunya Buddha. Makanya katanya Nabi kan, nasihat paling baik itu mati. Jadi kalau kamu kok disuruh ceramah tiba-tiba nggak punya materi, cerita aja tentang Bapak Ibu, mari kita ingat mati. Iya, itu dahsyat. Makanya katanya Buddha, for those who realize this, quarrels end. Bagi yang penasaran semua ajarannya Buddha tadi, kalian bisa nyari setiap poin, carilah ayatnya, dan kalian akan ketemu. Mulai pikiran yang benar, ucapan yang benar, perilaku yang benar, semuanya bisa kalian cari ayatnya. Mungkin satu poin bisa lebih dari satu ayat. Itu antara lain yang dijadikan dasar oleh banyak peneliti bahwa siapa tahu Buddha itu nabi. Karena ajaran-ajarannya sangat nyambung dengan ayat-ayat Allah yang tidak kauniyah. Meskipun mungkin dia tidak punya kitab suci khusus yang dikenalkan ke dunia Islam, tapi ajaran-ajarannya sangat Islami. Oke, itu Buddhisme. Jadi paling tidak teman-teman yang ngaji filsafat malam ini punya gambaran kayak gitu loh gayanya Buddhisme. Minggu lalu punya gambaran kayak gitu loh Hinduisme. Minggu depan kita akan ngomong yang agak geser dikit. Oh ternyata itu tuh visinya Vatsyayana dengan Kama Sutranya. Tidak semata-mata ngajari 46 posisi. Iya. Karena kalau nggak percaya kamu nyari Google ya, tulisan Kama Sutra. Itu mungkin ratusan entry awal itu isinya cuma gambar-gambar sama teknik. Susah sekali kamu cari yang filosofinya. Karena orang biasanya lebih terpesona itunya. Padahal ada visi luar biasa. Dan itu nanti yang di Jawa antara lain berkembang dengan filsafat tantrisme. Dan coba kalian lihat di setiap candi pasti ada adegan itu. Karena itu menunjukkan bahwa itu sebenarnya sangat sakral. Ada teori dan ada latar belakang filosofinya itu. Insya Allah minggu depan. Oke, saya sekian. Kalau ada pertanyaan, terasa ya kalau Buddha agak adem. Beda sama waktu kemarin ngomong filsafat barat hermeneutik, itu kan agak meledak-ledak hawanya karena yang. Kalau ini agak yin. Nah, minggu depan ini yang Kama Sutra kita ambil yin-nya ya, jangan yang-nya. Kalau diambil yang-nya kamu kacau nanti.
Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.